semua, ketemu lagi dengan saya Grace Dianis. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini kita kembali lagi ya teman-teman untuk mempelajari sebuah materi tentang keterampilan membaca. Hari ini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali hasil presentasi kelompok 4 kemarin. Jadi kelompok 4 kemarin itu membahas tentang modal membaca. Modal membaca tentu saja pasti memiliki modal-modal apa saja sih dalam membaca ini. Jadi modal membaca yang pertama itu ada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan, pengalaman, konsep-konsep itu dapat memperlancar seseorang dalam membaca dan merupakan modal utama. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang yang setelah ia dapat dari berkomunikasi lisan. Komunikasi lisan ini mendahului komunikasi tulis. Jadi komunikasi lisan ini akan kita dapatkan setelah kita berbicara atau mendengar terlebih dahulu daripada menulis dan membaca. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang teknik membaca. Pengetahuan tentang teknik membaca ini ada 3 loh teman-teman. Jadi yang pertama adalah pengetahuan tentang aspek-aspek membaca. Yang kedua pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Yang ketiga adalah pengetahuan membaca telaah. Yang pertama kita akan bahas tentang pengetahuan aspek-aspek membaca. Jadi dalam pengetahuan aspek-aspek membaca ini yang pertama ada keterampilan dalam mengenali kata atau tanda baca. Yang kedua keterampilan mengenali makna tersurat. Yang ketiga membaca kritis. Dan yang keempat adalah membaca kreatif. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat ini yang pertama adalah kemampuan membaca seseorang di atas kecepatan 400 kata per menit. Yang kedua membaca dengan teknik skimming dan yang ketiga membaca dengan teknik scanning. Lalu pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Yang pertama adalah menggunakan metode SQ3R yang merupakan kepanjangan dari survei, question, read, recite, dan review. Yang kedua adalah metode PQRST, yaitu preview, question, read, summaries, and test. Yang ketiga adalah metode PQ3R, prepare, question, read, recite, and review. Modal membaca selanjutnya adalah tentang tujuan membaca. Ternyata tujuan membaca ini juga termasuk modal membaca loh teman-teman. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dari para ahli menunjukkan bahwa seseorang dalam memahami bacaan secara nyata itu dipengaruhi dari tujuan membacanya. Kita masuk materi yang kedua yaitu definisi keterampilan membaca. Ternyata membaca ini mempunyai pengertian loh teman-teman. Apa sih pengertian membaca itu? Pengertian membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 pokok berbahasa dan merupakan komponen dari komunikasi tulis. Ternyata membaca ini merupakan kemampuan dari berbahasa atau berkomunikasi lisan. Tidak hanya itu, ada juga jenis-jenis situasi membaca. Yang pertama ada membaca dengan suara nyaring dan membaca dalam hati. Yang kedua itu ada membaca secara ekstensif dan intensif. Kalau membaca secara ekstensif yaitu peserta didik diberi keleluasaan dan kebebasan dalam membaca atau memahami lingkup bacaannya. Sedangkan kalau intensif ini membaca secara saksama. Kita masuk materi yang ketiga yaitu pengetahuan tentang teknik membaca. Teknik membaca di sini yang pertama ada baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan si pembacanya.
Yang kedua ada baca lompat atau skipping, yaitu dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian atau bahan bacaan yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga ada baca layap atau skimming. Di sini yaitu dilakukan dengan cara membaca secara cepat untuk mengetahui isi bacaan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu baca tatap atau scanning, dilakukan dengan cara membaca secara cepat untuk mendapatkan suatu informasi dari bahan bacaan. Selain dari 4 teknik membaca yang sudah saya sebutkan, ada juga namanya bottom up dan top down. Kita masuk materi yang keempat ya teman-teman. Jadi materi yang keempat ini membahas tentang tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Yang pertama yaitu tipe pembaca yang tidak efisien. Seperti diantaranya yang pertama, dia membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Yang kedua, membaca sambil banyak bergerak. Yang ketiga itu membaca sambil tiduran, dan yang keempat ini membaca tidak penuh dengan konsentrasi. Masalah umum dalam membaca yang akan terjadi pada seseorang itu yang pertama karena rendahnya tingkat kecepatan membaca, yang kedua minimnya pemahaman yang diperolehnya, yang ketiga kurangnya minat baca. Itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai modal membaca ini, yaitu merupakan dari presentasi kelompok 4 kemarin. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan sampai jumpa di materi atau pertemuan selanjutnya.